Banyak sekali ikan di sini nih. Us. Us, us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajri Gustanda. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kembali. Di video part 1 kita sudah melakukan perjalanan dari Sitinjau Lawi sampai ke kota Padang ini. Dan sekarang ini kita lanjut di part kedua ya teman-teman, dan ini kita akan memasuki yaitunya Kabupaten Padang Pariaman. Jadi kita akan melihat seperti apa daerah Kabupaten Padang Pariaman dan sembari kita menuju ke Bukit Tinggi. Dan seperti apa keseruan video kali ini, ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman untuk menuju ke Bukit Tinggi. Nah, di depan sini nantinya kita akan melewati yaitunya flyover. Jadi ini perempatan ya teman-teman. Kalau kita belok ke kiri ini menuju ke Bandara Internasional Minangkabau. Jadi untuk Bandara Internasional Minangkabau berada di sebelah kiri kita ini ya teman-teman. Dan ini kalau belok ke kanan ini yaitunya jalan bypass ya teman-teman, dan juga bisa menuju ke jalan tol terbaru yang ada di Sumatera Barat ini yaitunya Tol Padang Sicincin. Jadi gerbangnya berada di sebelah kanan kita tadi. Dan sekarang ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Kita akan melewati yaitunya Kabupaten Padang Pariaman ini ya teman-teman. Sembari kita melihat penampakan dari daerah Padang Pariaman ini. Dan nantinya kita juga bakalan lewat kota Pariaman. Jadi seperti apa keseruan video kali ini, ikutin terus perjalanan kita. Dan kita menuju ke Bukit Tinggi nanti via Danau Maninjau ya teman-teman. Nah, ini di atas kita ini yaitunya jalan tol Padang Sicincin ya teman-teman, yang baru diresmikan kalau nggak salah di bulan Desember ini. Jadi untuk tol Padang Sicincin sekarang sudah bisa dilewati, dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan menuju ke Lubuk Aluang dulu ya teman-teman. Dan ini di sebelah kiri kita ini rel kereta api ya teman-teman, dan ini juga terlihat hamparan persawahan di daerah Padang Pariaman ini. Wow, sangat luas sekali ini penampakan persawahan di sebelah kiri kita ini. Dan ini juga di sepanjang perjalanan di sebelah kiri kita ini yaitunya rel kereta api Padang menuju ke Pariaman ya teman-teman. Dan ini kita akan terus menyisiri jalan ini sampai ke Lubuk Aluang. Dan sekarang ini kita telah sampai yaitunya di daerah Lubuk Aluang ya teman-teman, dan berarti sebentar lagi kita bakalan belok ke kiri untuk menuju ke kota Pariaman. Dan ini penampakan daerah Lubuk Aluang ya teman-teman, dan ini di sebelah kanan ini yaitunya kantor pusat PT Transport Express Jaya. Jadi untuk kantor pusatnya berada di daerah Lubuk Aluang ini. Dan tidak jauh dari kantor pusat ini kita bakalan belok ke kiri ya teman-teman untuk menuju ke Danau Maninjau. Jadi kita kalau menuju ke Kelo Ampe Pulau Ampe juga belok ke kiri ini ya teman-teman. Kalau lurus ke sana yaitunya menuju ke Padang Panjang. Jadi kita juga bisa menuju ke air terjun Lembah Anai lurus ke depan tadi ya teman-teman. Ini kita akan menuju ke Danau Maninjau. Jadi kita belok ke kiri ini, dan ini masih terlihat rel kereta api ya teman-teman. Yuk kita akan terus menyisiri perjalanan kali ini menuju ke kota Pariaman dulu. Wow, ternyata di sebelah kiri kita ini masih terlihat hamparan sawah di daerah Kabupaten Padang Pariaman ini ya teman-teman. Dan ini juga terlihat masjid yang sangat megah sekali di daerah Padang Pariaman ini. Dan sekarang ini kita memasuki daerah Pauh Kamba ini.
Dan ini kita bakalan lurus saja menuju ke kota Pariaman ya teman-teman. Dan ini juga terlihat unit pariwisata ini yang berdharma wisata dari arah kota Pariaman. Dan cuaca saat ini sangat panas sekali ini teman-teman, kita melakukan perjalanan. Wah, ini di depan kita ada layang-layang sangat besar sekali ini. Wow. Yuk, kita akan terus melanjutkan perjalanan kita menuju ke kota Pariaman dulu ya teman-teman. Dan ini sekarang ini kita sudah memasuki daerah Kurai Taji ini teman-teman. Ini kita sudah berada di kota Pariaman. Jadi kita sudah meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman ya teman-teman. Dan seperti ini nih penampakan dari kota Pariaman. Yuk, kita akan melihat seperti apa lagi ini penampakan dari kota Pariaman ini sembari kita menuju ke Bukit Tinggi ya teman-teman. Nah, ini di depan sini kita bertemu pertigaan kembali ya teman-teman, dan ini juga ada Tugu Perjuangan. Itu kalau ke kanan sana menuju ke Malala ya teman-teman. Jadi kita akan lurus saja menuju ke daerah Lubuk Basuang teman-teman untuk menuju ke Danau Maninjau. Jadi ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Nah, di sini kita akan belok ke kanan ya teman-teman. Kalau lurus ke sana yaitunya menuju ke pusat kota Pariaman. Jadi kita akan belok ke kanan ini untuk menuju ke Lubuk Basuang ya teman-teman. Dan setelah itu baru kita sampai yaitunya di Danau Maninjau. Jadi ikutin terus perjalanan panjang kita ini ya teman-teman untuk menuju ke Bukit Tinggi. Dan ini jalan sangat bagus sekali. Ini masih di daerah kota Pariaman ya teman-teman. Perjalanan kita menuju ke Lubuk Basuang. Dan ini juga terlihat hamparan persawahan yang sangat luas sekali ini di sebelah kiri kita ini. Dan jalan terlihat sangat begitu bagus juga ya teman-teman, ditambah dengan pemandangan alam yang sangat indah, yaitunya hamparan persawahan yang sangat luas sekali. Yuk, kita akan terus melakukan perjalanan di terik matahari yang sangat panas ini. Perjalanan kita menuju ke Danau Maninjau. Nah, ini di depan sini kita akan melewati yaitunya Terminal TPA Jati Pariaman ya teman-teman. Dan ini juga terlihat unit Al-Hijrah yang lagi perpal kayaknya di Terminal Jati Pariaman ini. Dan sekarang ini kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Ini setelah dari kota Pariaman ini kita akan kembali memasuki yaitunya Kabupaten Padang Pariaman. Setelah itu baru kita memasuki daerah Lubuk Basuang. Jadi seperti apa keseruan video kali ini, ikuti terus perjalanan kita ya teman-teman. Dan sekarang ini kita akan kembali memasuki Kabupaten Padang Pariaman. Jadi untuk kota Pariaman ini berada di tengah-tengah Kabupaten Padang Pariaman juga ya teman-teman. Dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi. Nah, sekarang ini kita istirahat sebentar ini teman-teman, sambil ngopi-ngopi dulu ini bersama dengan Abang Bolang Bus Channel. Dikarenakan sangat panas sekali hari ini teman-teman. Jadi kita istirahat sebentar dulu. Sekarang menunjukkan jam 15.22 ini. Nanti kita akan menuju ke Kelo 44. Kita istirahat sebentar di sini ya teman-teman. Setelah itu baru kita melanjutkan perjalanan kembali. Nah, setelah istirahat sebentar, sekarang ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan ini kita melewati yaitunya Polsek Sungai Limau ya teman-teman. Ini masih di daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Yuk kita akan terus melanjutkan perjalanan kita menuju ke Bukit Tinggi via Danau Maninjau ini. Nah, ini di sini kita memasuki yaitunya Pasar Sungai Limau ya teman-teman, dan juga banyak terlihat loket-loket bis sumbar di sebelah kiri kita ini. Jadi untuk pasarnya juga sekaligus kayaknya terminal untuk daerah Sungai Limau ya teman-teman. Jadi ini di sebelah kanan ini kayaknya pasarnya ini. Dan hari ini sangat ramai sekali, berkemungkinan hari ini hari pasar di daerah Sungai Limau ini ya teman-teman. Dan ini tidak jauh dari pasar juga terlihat penampakan dari Puskesmas Sungai Limau. Jadi untuk puskesmas dengan pasar sangat dekat sekali. Wow, ini perjalanan sangat menyenangkan sekali ini teman-teman. Pemandangannya sangat bagus sekali menuju ke Danau Maninjau ini. Ini alam Sumatera Barat benar-benar sangat mempesona, dan ini terlihat di sebelah kanan kita yaitu hamparan sawit kayaknya teman-teman, dan di sebelah kiri kita ini langsung laut ya teman-teman. Dan kita akan menyisiri perjalanan kali ini yaitunya di tengah-tengah kebun sawit. Jadi seperti apa keseruannya, ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman. Dan sekarang ini kita telah sampai di perbatasan kembali ini teman-teman, dan ini kita akan meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman. Dan sekarang ini kita sudah memasuki yaitunya Kabupaten Agam. Berarti sebentar lagi kita juga bakalan sampai yaitunya di Danau Maninjau. Yuk, seperti apa ini penampakan alam di Kabupaten Agam ini. Ini kayaknya di sepanjang perjalanan kita akan melihat perkebunan sawit ini teman-teman. Dan sekarang ini kita memasuki daerah Tanjung Mutiara ya teman-teman, dan ini terlihat penampakan pantai ini. Wow, sangat indah sekali. Jadi ini di sebelah kiri kita ini sudah laut ya teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah berada di daerah Tiku ya teman-teman, dan di sebelah kiri ini yaitunya Pantai Pasir Tiku. Dan ini terlihat sangat ramai sekali di daerah Tiku ini ya teman-teman. Mungkin ini pusat keramaiannya dikarenakan juga ada wisata Pantai Pasir Tiku di sebelah kiri kita tadi. Dan sekarang ini telah memasuki yaitunya waktu sholat asar ya teman-teman. Jadi kita akan sholat asar dulu di daerah Tiku ini. Ini terlihat penampakan masjid, kita sholat di sini teman-teman. Nah, ini sekarang ini kita sholat asar di Masjid Raya Tiku ini teman-teman. Ini kita cari parkiran motor dulu ini. Kayaknya di sebelah kanan sana untuk parkir motor teman-teman, biar teduh juga. Jadi kita akan sholat asar di Masjid Raya Tiku ini teman-teman. Nah ini nih, teduh lumayan juga ini. Jadi sembari kita sholat, motor berteduh di sini. Yuk kita akan sholat dan ambil wudhu dulu ya teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah selesai melakukan sholat asar ya teman-teman. Dan seperti ini nih penampakan dari dalam Masjid Raya Tiku ini. Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya teman-teman setelah selesai sholat di Masjid Raya Tiku ini. Dan ini kita akan ambil ke kanan untuk menuju ke Danau Maninjau ya teman-teman. Yuk gas tipis-tipis lagi untuk menuju ke Danau Maninjau. Dan ini seperti ini nih penampakan gerbang dari Masjid Raya Tiku.
Dan sekarang ini kita akan menikmati perjalanan kembali. Sekarang telah menunjukkan jam 16 lewat 10 menit ini teman-teman. Berkemungkinan kita sampai di Danau Maninjau kayaknya sore ini teman-teman. Nah, ini terlihat di sebelah kanan ini yaitunya hamparan sawah, dan di sana yaitunya kebun sawit ya teman-teman. Sangat luas sekali ini hamparan sawit di sebelah kanan kita ini. Dan ini kita akan terus melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Nah, ini sangat berkebetulan sekali ini teman-teman, ada unit L300 yang lagi membawa buah sawit. Jadi untuk sawit seperti itu buahnya ya teman-teman. Yuk kita akan terus melanjutkan perjalanan sore kita ini menuju ke Danau Maninjau. Semoga kita sampai di Danau Maninjau tidak kemalaman ya teman-teman, dikarenakan sekarang sudah sangat sore sekali. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki daerah Lubuk Basuang ya teman-teman, dan kita akan lurus saja menuju ke Bukit Tinggi. Dan di sini kita bertemu pertigaan, kalau nggak salah ini belok ke kiri ini menuju ke Pasaman, ini juga bisa teman-teman. Dan kita akan lurus saja untuk menuju ke Bukit Tinggi. Jadi ini perjalanan via Danau Maninjau dan juga Kelo 44. Nah, di sini terlihat jalan sangat lebar sekali ini ya teman-teman, dan kita lihat ke depan sana apakah ini lebar semua atau hanya di depan ini saja. Dan hanya sampai sini saja jalan yang lebar ya teman-teman, dan ini sudah jalan biasa kembali, dan lumayan agak rusak juga jalan menuju ke Danau Maninjau. Nah, ini di sini kita melewati yaitunya Pasar Balai Salasa ya teman-teman. Dan ini kita masih akan terus melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Maninjau. Dan ini di depan sini kita kembali melewati pasar ya teman-teman. Ini kalau nggak salah ini Pasar Balai Ahad ini, dan ini terlihat sangat ramai sekali di sore hari ini. Berkemungkinan mungkin hari ini hari pasarnya ya teman-teman. Dan ini kita sudah menunjukkan jam 17 lewat ini teman-teman. Dan sekarang ini kita akan terus melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Dan semoga saja nanti di Danau Maninjau tidak hujan ya teman-teman, dikarenakan sudah sangat gelap sekali terlihat ke depan sana. Dan ini sekarang ini kita sudah sampai di Danau Maninjau ya teman-teman. Ini kita melewati yaitunya Taman Muko-Muko. Dan ini penampakan dari Danau Maninjau di sebelah kanan kita ini. Dan ini kita bahas sedikit tentang Danau Maninjau ini ya teman-teman. Danau ini memiliki luas yaitunya sekitar 100 km persegi dan berada pada ketinggian yaitunya 400 meter di atas permukaan laut. Dengan luas tersebut, Maninjau ini masuk ke dalam jajaran danau terluas yang ada di Indonesia. Kedalamannya kurang lebih yaitunya 165 meter dan banyak digunakan masyarakat setempat untuk tempat membudidayakan ikan. Biasanya kalau di sini untuk membudidayakan ikan dibuatkan karambanya ya teman-teman. Jumlah keramba ikan di sini sangat banyak sekali.
Diisi dengan berbagai macam ikan, mulai dari ikan nila, ikan mas, bada, dan lain sebagainya. Dan ini juga terlihat hamparan sawah yang sangat luas sekali ya teman-teman, dan baru di ujung sana yaitunya penampakan dari Danau Maninjau. Jadi ini di sepanjang jalan juga terlihat hamparan sawah yang sangat luas sekali di daerah Danau Maninjau ini. Yuk kita akan terus melanjutkan perjalanan sembari kita menikmati perjalanan sore kali ini. Ini sudah sangat sore sekali, ini kita berada di Danau Maninjau ini ya teman-teman. Dan seperti ini nih penampakan di daerah Danau Maninjau, masih terlihat hamparan sawah yang sangat luas sekali di daerah ini. Dan ini di sebelah kiri kita juga terlihat hamparan sawah yang sangat begitu luas juga ya teman-teman. Jadi tidak di sebelah kanan ini saja. Wow, sangat luar biasa di kawasan daerah Danau Maninjau ini ya teman-teman. Pemandangan alam yang sangat luar biasa, indah sekali. Nah, ini kita melewati pasar kembali ini teman-teman. Ini kayaknya baru selesai pasar, masih sangat kotor sekali, tapi sudah sepi ya teman-teman. Dan ini kita juga kurang tahu juga ya teman-teman apa nama pasar yang kita lewati ini. Kalau teman-teman tahu silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Kita akan menuju ke Kelo 44 ya teman-teman, setelah dari Danau Maninjau ini. Jadi dari Kelo 44 kita nanti juga akan melihat penampakan indah dari Danau Maninjau dari ketinggian. Dan sekarang ini kita sudah sampai di daerah Bayur ya teman-teman, dan kita akan istirahat sebentar di Masjid Raya Bayur ini. Dan di masjid ini sangat banyak sekali ikannya teman-teman. Nanti kita juga akan melihat penampakan ikan di depan Masjid Raya Bayur ini. Masjid Raya Bayur, pria ke kanan ini nih. Banyak sekali ikan di sini nih. Masjid Raya Bayur diresmikan tanggal 8 September 2004 Masehi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia pada waktu itu, yaitunya Haji Bakhtiar Kamsyah Datuk Rajonan Sati. Terus kalian ada ikannya juga teman-teman. Wow, mantap. Yuk kita lihat ke atas lagi nih. Nah, ini di depan halaman masjid sangat banyak sekali ikannya ya teman-teman. Ini juga dibikin air mancurnya di setiap kolam yang ada di depan Masjid Raya Bayur ini. Jadi ini sangat banyak sekali ikan di depan halaman masjid ini. Wow, sangat keren sekali Masjid Raya Bayur ini. Sangat banyak sekali ikan di halaman depan masjid ini, dan juga di setiap kolam dikasih air terjunnya. Wow, sangat keren sekali. Dan ini di bagian atas juga terlihat masih banyak sekali penampakan ikan, dan ini juga ada yang memberi makannya ya teman-teman. Wow, sangat keren sekali Masjid Raya Bayur ini. Wah, ini ada yang besar sekali ini. Dan ini juga terlihat kolamnya sangat bersih dan nyaman sekali ya teman-teman. Ini benar-benar sangat menakjubkan mata kita beristirahat di Masjid Raya Bayur ini. Wow, keren ini. Jadi di sekeliling masjid ini banyak sekali ikannya teman-teman.
Mantap. Nah, ini kita akan melihat di belakang masjid juga masih ada kolam ikannya teman-teman. Yuk kita akan melihat, ini kolamnya juga lumayan gede yang di belakang masjid. Nah, di sini juga ada kolam ikannya ini. Mantap. Mantap ini. Ini persis di belakang masjid ini teman-teman. Sekarang ini menunjukkan jam 17.44. Tadi rencananya kita mau sholat asar di sini, tapi nggak sempat teman-teman, dikarenakan sudah sangat kesorean kalau di sini kita sholat asarnya. Jadi kita hanya mampir sebentar saja di sini, sekalian istirahat, dinginin motor juga. Ini benar-benar luar biasa, banyak sekali ikan di sekeliling halaman masjid. Mantap ini. Ini desainnya juga sangat bagus ya teman-teman. Nah, ini nih penampakan dari masjidnya. Wow, luar biasa. Ini di sini benar-benar bikin nyaman sekali teman-teman, ditambah dengan air terjun yang bunyi airnya sangat menyejukkan sekali, dan ini juga terlihat banyaknya ikan di setiap kolam yang ada di depan perkarangan Masjid Raya Bayur ini. Benar-benar menakjubkan mata sekali ini. Yuk kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Kita akan menuju ke Kelok 44. Mantap sekali Masjid Raya Bayur. Dan sekarang ini menunjukkan jam 17:50 teman-teman. Kita akan melakukan perjalanan kembali menuju ke Bukit Tinggi. Jadi nantinya kita akan melewati yaitunya Kelok 44. Jadi seperti apa keseruan videonya, ikutin terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan ini kita akan meninggalkan Masjid Raya Bayur ini. Nah, sekarang ini setelah istirahat sebentar di Masjid Raya Bayur ini, kita akan kembali melanjutkan perjalanan ya teman-teman. Dan ini kita akan melewati yaitunya Jalan Kelok 44 nantinya. Jadi seperti apa keseruan video kali ini, ikutin terus perjalanan kita ya teman-teman. Dan kayaknya nantinya kita akan sholat maghrib di daerah Matur saja teman-teman, dikarenakan masih ada waktu 30 menit lagi untuk melakukan perjalanan sembari kita menunggu waktu sholat maghrib. Dan ini masih terlihat penampakan dari Danang Maninjau teman-teman. Yuk kita akan melihat, nanti juga akan terlihat Danang Maninjau ini dari Kelok 44. Jadi nantinya kita akan melihat dari ketinggian Danau Maninjau ini di Kelok 44 ya teman-teman. Dan mungkin videonya kita sambung di part ketiga saja perjalanan kita menuju ke Bukit Tinggi, dikarenakan video ini sudah terlalu panjang ya teman-teman. Dan nantinya kita juga akan melewati Ngarai Siano untuk menuju ke Bukit Tinggi. Dan mungkin kita akhiri saja perjalanan kita di Danau Maninjau ini ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian atau penyebutan nama daerah di setiap perjalanan kita menuju ke Danau Maninjau ini teman-teman. Dan mungkin akhir kata saya sudahi saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.